Nah, Paul dan Gita, ini kan di media sosial keputusan kalian untuk tidak punya anak itu menjadi bahan pembicaraan, ya, pro dan kontra. Ya. Tapi ini sekali lagi bukan soal pilihan yang salah dan benar, tapi Betul. banyak orang mungkin tidak memahami kenapa sampai kalian kok tidak mau punya anak. Nah, boleh dijelasin nggak keputusan ini sebelum menikah atau sesudah menikah? Kalau untuk keputusan tidak memiliki anak itu, kami berdua obrolin pas kita mau menikah sebenarnya. Tapi dari awal kita pacaran pun, kita nggak pernah ada diskusi soal pengen memiliki anak. Jadi bener-bener kita tuh fokusnya ke kita berdua, gimana caranya supaya hubungan kita ini berlanjut ke pernikahan. Kan kita sempat mengalami beberapa tantangan kan dari segi keyakinan, terus dari restu orang tua dan segala macam gitu. Jadi itu aja sebenarnya fokus kita. Dan kebetulan karena aku juga dari dulu gak pernah ada keinginan banget wah nanti aku pengen jadi ibu nih. Jadi juga itu tidak terlalu masuk di pikiran aku gitu untuk dijadikan diskusi sama Paulus. Oke, Paul, ini menarik ya. Paul kan laki-laki, ini orang Batak ini kan harus ada keberlanjutan marga. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, boleh tahu umur kalian sekarang? Kalau aku 28 tahun, Gita beda beberapa bulan, dia tahun ini 30, tapi masih 29. Baik, ini pertanyaan menjadi penting karena dalam usia seperti itu, apakah dimungkinkan ada perubahan pemikiran sehingga satu hari kelak kalian bilang, udah yuk sekarang mungkin waktunya kita punya anak. Atau sampai detik ini tidak ada sama sekali pemikiran untuk punya anak. Aku pribadi sampai saat ini tidak ada. Cuma yang membuat akhirnya ada masuk nih ke otak bahwa wah nanti kalau aku berubah pikiran gimana, atau ada narasi itu deh, bahkan itu karena orang-orang di sekitar sih yang selalu menanyakan itu ke aku. Mostly orang-orang di internet, karena kan aku cukup banyak followingnya di sana gitu, followersnya. Jadi mereka gitu yang kayak memasukkan itu ke otak aku. Terus aku jadi kayak yang tadinya nggak kepikiran jadi agak sedikit kepikiran. Tapi nggak sampai yang akhirnya membuat aku jadi berubah, oh ya udah deh mungkin gue pingin punya keturunan aja gitu. Baik, kalau Paul, bagaimana tekanan dari keluarga atas keputusan untuk tidak punya keturunan ini? Kalau dari orang tua sendiri, sebenarnya dulu sebelum ayah meninggal, dia selalu nanya dari awal kita menikah sampai dia meninggal tuh di tahun kedua kita menikah, dia meninggal. Tapi along the way dia selalu nanya kapan nak, udah ada belum, kita udah mengandung belum gitu. Tapi waktu di situ aku belum sempat ngomong ke ayah, cuman akhirnya ada kesempatan ngomong ke ibu. Terus kalau dari ibu sendiri sih sampai sekarang masih belum benar-benar bisa menerima. Dia kayak selalu nanya kayak kapan. Terus aku akhirnya open kayak bilang ke dia, enggak mah, Paul dan kita nggak plan buat punya anak. Terus dia langsung nanya, ya satu aja. Karena mungkin masih dengan pemikiran bahwa ya at least satu lah gitu, supaya ada yang buat nerusin marga gitu. Aku bisa sangat mengerti, dan ditambah lagi aku kayak anak pertama, cucu pertama dalam keluarga besar gitu. Jadi kayak emang tekanannya cukup besar juga dari orang tua. Cuman untungnya aku punya dua adik yang sangat bijak dan wise untuk umur mereka yang saat ini gitu. Mereka yang kayak mengingatkan kepada orang tuaku, kepada mama maksudnya, bahwa ya kebahagiaannya Bang Paul dan Kak Gita itu kan ya mereka yang tahu gitu. Bisa jadi mereka dengan mereka punya anak malah bikin mereka jadi nggak happy gitu dalam kehidupan mereka. Dan saat ini keputusan mereka untuk nggak punya anak itu yang memberikan kebahagiaan mah. Jadi kayak mereka yang membantu aku untuk memberikan pengertian gitu untuk orang tua. Di situ kayak bantuan dari adik-adik sih yang jadinya membuat mama jadi sedikit bisa pelan-pelan menerima lah gitu. Pada saat menikah, kebahagiaan apa sih yang sebenarnya mereka cari? Oke. Karena sejak awal kan sama-sama sepakat gitu ya. Nah, ketika ada pasangan lain yang menikah itu adalah kebahagiaannya punya anak, itu yang saya pengen tahu nih. Karena kan tadi Bang Andi sempat nanya, kesempurnaan perempuan itu stigma di kita, bukan stigma, value kita, beberapa norma adalah
ketika perempuan itu sempurna punya anak gitu. Iya. Bahagia tuh ketika punya anak. Nah ini kalau mereka apa ya Bang ya? Oke, jadi konsepsi kebahagiaan Kebahagiaan. kalian berdua itu apa sebenarnya? Karena orang lain nikah, punya anak, dan mereka bahagia. Kebahagiaanku sendiri aku ngelihatnya ya adalah cukup aku bisa akhirnya bersama dengan Gita aja itu udah adalah kebahagiaan yang sudah cukup buat aku untuk dalam kehidupan aku gitu. Aku makanya gimana ya, menggantungkan kebahagiaan dari apakah nanti aku punya keturunan atau dari hal-hal materi gitu. Sebenarnya semenjak aku bersama dengan Gita itu semua nggak kepikiran sih sebenarnya. Jadi lebih ke kebersamaan aja, aku bisa ngelakuin banyak hal, habiskan waktu, terus kayak banyak ngelakuin hal bersama dengan dia, itu sudah cukup memberikan kebahagiaan buat aku. Gitu. Oke, Kayak mungkin togetherness-nya perlu, aja. kalau Gita sendiri, Iya, apa nih Gita? Sih sebenarnya aku dari awal fokus sama Paul gitu, decide untuk menjalin hubungan, bener-bener aku pingin sama dia karena aku ngeliat aku bisa dapetin inner peace dengan sama dia, aku jadi orang yang lebih tenang bareng sama dia. Soal kebahagiaan aku merasa cukup dengan sama dia, nggak mesti yang jalan-jalan ke luar negeri bareng Paulus gitu. Cukup dengan kita makan bareng, ngobrolin segala macam bareng, karena kita tuh tipenya emang suka ngobrol, padahal yang lucunya Paul tuh orang pendiam banget sebenarnya kalau sama orang lain. Tapi kalau sama aku bawel banget, bahkan hal-hal gak penting diobrolin. Tapi aku suka ngisengin dia, tapi dia nggak pernah marah, dia malah suka disengin. Hal-hal kayak gitu sih yang bikin aku tuh jadi nggak merasa butuh ada tambahan lagi dalam hidup aku. Soal keluarga itu. siapa yang pertama memutuskan kita nggak punya anak ya, terus kemudian yang satunya menyetujui? Kan nggak mungkin tiba-tiba dua-dua datang dan pemikirannya langsung sama. Siapa yang lebih dulu dominan untuk mengatakan kita nanti tidak punya anak? Awalnya aku, karena aku kan sebagai perempuan mengalami dari aku kecil sampai aku gede, identitas keperempuanan aku itu semuanya berputar bahwa nanti aku akan jadi ibu. Entah umur berapa, tapi aku akan jadi ibu, aku ngurusin suami, ngurusin anak, itu adalah kayak major role aku. Terus selama itu ditanya selalu, kapan punya anak gitu, kapan mau umur berapa gitu kan. Tapi pertanyaan yang opposite nggak pernah ditanyakan ke siapapun. Kayak misalnya, kenapa kamu pingin punya anak gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang kalau kita tanya sekarang kenapa pingin punya anak, dia juga nggak terlalu pernah berpikir benar-benar gitu serius kenapa dia punya anak. Bisa jadi karena dia punya anak karena orang-orang lain punya anak, atau karena itu yang kamu lakukan setelah kamu berumah tangga gitu, setelah kamu menikah. Karena ada juga aku sering dengar orang-orang yang bilang, ya terus apa gunanya menikah dong kalau nggak punya anak gitu kan. Nah akhirnya hasil dari keresahan itu sih yang ngebikin aku jadi, bisa nggak sih aku ada pilihan itu gitu, bisa nggak sih aku punya alternatif lain. Walaupun aku perempuan yang katanya kodratnya itu harus giving birth, emang itu aja ya future-nya aku punya, masa depan yang aku punya gitu. Terus akhirnya aku omongin itu ke Paulus, aku diskusiin, aku tanya dia. Aku masih inget banget, waktu itu aku masih tinggal di Berlin gitu kan. Terus kayak, yang kamu pingin punya anak gitu? Iya sih, kata dia. Terus kenapa emangnya? Nah kenapanya itu dia juga nggak bisa memberikan aku jawaban juga sih gitu kan. Dan itu aku nggak nyalain mereka, nggak nyalain dia, karena memang tipikalnya biasa orang-orang tuh seperti itu. Kalau aku tanya kenapa pingin punya, ya karena ya emang udah musinya kayak gitu jalurnya kayak gitu, atau karena ya siapa yang doain kalau misalnya udah meninggal segala macam gitu. Tapi buat aku pribadi jawaban seperti itu not concrete enough untuk akhirnya making decision as huge as this, yaitu bahwa kita decide untuk punya keturunan yang nanti akan jadi tanggung jawab kita sampai kita meninggal gitu, dengan segala macam hal-hal yang aspek-aspek lain juga harus kita rasain gitu kan, karena punya anak itu kan the toughest job ever gitu. Dan kita nggak bisa misalnya anak udah lahir, aduh ternyata nggak enak ya, aduh kurang tidur, aduh banyak pusingnya, terus kita udah deh buat lu aja, nggak mungkin kayak gitu kan. Kita harus kita ngelakuin gitu, mau kita senang atau enggak gitu. Dan yang aku lihat juga di masyarakat kita, akhirnya orang takut untuk belak-belakan soal bahwa punya anak itu sulit gitu. Punya anak itu emang undeniably ya banyak banget hal yang mesti dipikirin, karena
nanti akan ada juga judgement dari orang-orang, akan ada stigma dari orang bahwa kayak wah, you're actually not a good parent then, so you hate your children then gitu. Jadi kamu nggak suka ya sama anak kamu, nggak kayak gitu. Tapi kan at the same time kita juga bisa untuk being open about it gitu. Kita jujur aja bahwa ya itu emang mesti dipikirin baik-baik gitu karena memang tidak mudah gitu. Akhirnya dari diskusi itu sih yang nyebabin kita come to a decision bahwa ya udahlah berdua aja juga udah enak kok, udah cukup buat kita, kenapa enggak. Apakah kalian sudah berpikir jauh-jauh sampai kemudian di masa tua kalian nanti? Jangan berpikir bahwa kalian akan bersama-sama terus. Kita nggak tahu apa keputusan Tuhan nanti. Bisa aja di usia-usia tua salah satu di antara kalian pergi lebih dulu. Iya. Dan kemudian yang satu sendirian ini apakah sudah dipikirkan sejauh itu? Nah, kalau aku sendiri, untungnya karena tinggal di sini kita melihat banyak contoh dari orang-orang tua di sekitar kita. Itu kayak mereka sampai umur 70, 80, mereka masih hidup mandiri dan kayak mereka masih bisa sendiri gitu, masih bisa survive. Jadi kayak pemikiran-pemikiran bahwa nanti siapa yang ngurus, nanti kamu kesepian gitu-gitu. Aku ngelihat contoh-contoh dari orang-orang di lingkungan sekitarku di sini, mereka kayak masih bisa survive aja gitu sendiri. Jadi membuat aku kayak mungkin pilihan ini not bad walaupun nanti kita akan meninggal atau mungkin aku yang akan meninggal duluan, ya kita kayak udah tahu, udah explore gitu. Nanti kebahagiaan dari mana yang bisa kita dapat gitu selain dari cuma bersama dengan kita gitu. Kayak misalnya aku punya hobi sendiri, punya kayak hidupan sendiri gitu. Jadi kayak aku merasa nanti kalau misalnya aku akan sendiri pun aku sudah tahu gimana caranya aku bisa hidup tetap bahagia gitu. Oke, menarik. Ini yang diambil contoh adalah situasi dan kondisi di luar sana. Iya. Saya nggak tahu, apakah kalian berdua sudah menentukan bahwa kalian akan hidup di luar negeri selama-lamanya, atau kalian berpikir satu hari kelak kalian akan hidup di Indonesia yang tidak seideal, ya, supporting public services atau semua kebutuhan yang kalian butuhkan sama seperti di luar negeri. Ya. Social welfare-nya gitu-gitu ya. Iya. Iya. Dan kolektif banget kan kita, Paul, kalau di Indonesia gitu. Apakah kalian akan kembali gitu ya dengan situasi di negara kita? Oke. Kalau dari aku dan Paul, sebenarnya karena kita pindah ke Eropa itu di saat kita umur 18, dan kalau dari background kami berdua, umur 18 itu masih bocah banget. Kami masih nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak pernah tinggal sendiri. Jadi ibaratnya anak kecil pindah ke sini, jadi akhirnya kami tuh kayak sponge gitu loh, Bang Andi dan Mbak Ana. Jadi kita banyak banget menyerap nilai-nilai sini gitu. Kita adulting juga di surrounded sama environment di sini gitu. Jadi kita punya orientasinya nanti kita bahkan sampai tua pun pinginnya di sini. Cuma ternyata kan politik tidak stabil ya. Jadi kayak yang sedang terjadi sekarang bisa jadi akhirnya ada efeknya ke Eropa Barat bisa jadi. Jadi aku sekarang mencoba untuk keeping an open mind tapi tetap punya preferensi. Baik. Nah, dari perspektif psikologi klinis,